Kenapa karyawan yang punya passion dan melakukan passionnya nggak juga kaya-kaya? Passion itu melakukan sesuatu yang sesuai dengan keinginan kita, sesuai dengan harapan kita, dan ini bisa membuat kita bahagia atau happy saat melakukannya. Walaupun seringkali passion itu nggak menghasilkan duit. Bener nggak sih? Nah, terus kenapa dong pertanyaannya? Karyawan itu lebih pilih melakukan passion daripada melakukan sesuatu yang membuatnya cepat kaya. Kira-kira menurut Anda apa sebabnya? Beberapa mengatakan bahwa ya lingkungannya memang seperti itu. Ikutilah passionmu. Nanti kamu akan cepat mencapai kesuksesan atau cepat untuk menjadi kaya. Nah, beberapa orang lagi nggak tahu bahwa dengan melakukan passion itu artinya yang terpenting adalah pertama-tama kita harus melakukan dulu apa yang bisa mewujudkan goal atau impian kita. Itu yang penting. Saya kasih contoh. Ini berdasarkan pengalaman pribadi saya ya. Passion saya sebenarnya bukan di internet. Passion saya itu ada di yoga. I love yoga very much ya. Saya suka yoga, saya senang sekali hal-hal yang terkait dengan yoga. Kemudian saya pengen banget menjadi guru yoga. Saya pengen punya sanggar yoga. Saya pengen bisa membantu lebih banyak orang lagi untuk hidup sehat dan awet muda melalui yoga. Nah, namun ketika saya dihadapkan pada satu kondisi di mana saya harus mendapatkan uang dalam waktu yang cepat, ya, dalam waktu yang singkat. Namun kalau saya berfokus kepada passion saya, mau berapa lama gitu? Itu kan butuh waktu. Bikin sanggar yoga butuh modal juga gitu. Jadi apa yang saya lakukan? Saya lupakan dulu sementara passion saya dan saya mulai cari-cari bisnis yang bisa mewujudkan impian terbesar saya. Waktu itu saya butuh banget uang ya dalam jumlah besar dalam waktu cepat untuk biaya operasi kedua kaki ibu saya. Jadi karena goal saya itu, ya udah saya mulai cari-cari bisnis apa yang bisa memberikan saya uang dalam tempo yang cepat, ya, dan dalam jumlah yang besar. Nah, saya sangat bersyukur ketika saya cari-cari, saya ketemu dengan satu komunitas yang menyediakan platform bisnis yang memungkinkan saya untuk mendapatkan uang besar dalam tempo cepat. Nah, jadi dalam tempo 2 tahun, saya akhirnya bisa memberangkatkan mama saya untuk operasi kedua kakinya. So, sebenarnya nggak ada yang salah dengan yang namanya passion. Passion itu justru harus Anda miliki. Itu yang membuat Anda hidupnya itu bergairah, bersemangat, ya. Itu full of spirit. Namun sebenarnya Anda juga harus menentukan apa yang menjadi goal atau apa yang menjadi tujuan Anda yang ingin banget Anda capai. Itu apa? Apakah passion Anda itu bisa mempercepat Anda mewujudkan goal Anda nggak? Nah, kalau misalnya passion itu justru memperlambat atau menghambat tercapainya goal Anda, ya tunda aja dulu. Tunda dulu seperti apa yang saya lakukan ya. Lupakan dulu sementara passion dan Anda mulai dari sesuatu yang bisa mempercepat tercapainya goal atau impian Anda. Nah, banyak orang merasa malu, gengsi, takut ya melakukan hal-hal yang baru. Nggak berani ambil resiko dan akhirnya lebih memilih udahlah ikutin passion aja, toh ini sesuai dengan keinginan saya happy melakukannya ya walaupun nggak ada duitnya gitu. Nah, kalau goal Anda sebagai karyawan pengen banget cepet kaya, saya berikan kepada Anda khususnya yang nonton live saya ini ada 3 saran saya. Yang pertama, prioritaskan cara Anda untuk bisa menjadi kaya. Nah, satu-satunya cara untuk Anda cepat menjadi kaya bukan dengan ngelamar-lamar lagi ke perusahaan lain yang lebih besar. Bukan. Karena kalau Anda sebagai karyawan, terus jadi karyawan lagi walaupun di perusahaan yang berbeda dengan gaji lebih besar, tetap aja Anda sebagai karyawan gitu. Tetap aja Anda punya batas. Ya. Jadi kalau Anda mau cepat kaya, Anda mau punya income yang sesuai dengan apa yang Anda harapkan, Anda harus punya bisnis. Nah, punya bisnis ini bukan berarti menyiapkan semuanya sendiri, bikin sistem sendiri, cari produk sendiri, hire karyawan sendiri, sewa ruangan sendiri, ya. Bukan seperti itu. Di era sekarang, Anda bisa menggunakan leverage,
Leverage itu apa? Daya ungkit, ya, menggunakan titik-titik orang lain, menggunakan kekuatan orang lain. Contohnya, Anda punya produk, leverage aja produk yang laku. Anda nggak bisa bikin perusahaan sendiri, leverage aja perusahaan yang company-nya itu sudah di atas 10 tahun, sudah oke. Artinya sudah settle, semua izin, semua produk, nggak ada masalah. Ya, nah kemudian Anda juga bisa leverage komunitas dan mentor orang lain. Anda bisa leverage skill dan waktu orang lain. Jadi banyak hal kalau Anda mau memulai bisnis, nggak perlu pakai kekuatan sendiri karena Anda berpacu dengan waktu. Ya, jadi saran saya buat Anda karyawan yang pengen banget cepat kaya, yang pertama adalah Anda prioritaskan cara untuk menjadi kaya, yaitu dengan memiliki bisnis. Kemudian yang kedua, commit on your goal. Jadi Anda harus punya satu komitmen untuk mewujudkan goal. Apa yang Anda tulis, apa yang Anda inginkan Anda capai dalam hidup, itulah yang akan Anda kejar, akan Anda raih, ya, komit. Dan yang ketiga, Anda fokus 1-3 tahun Anda siapkan waktu untuk membangun apa yang menjadi impian Anda. Banyak orang melupakan dengan melakukan rutinitas, akhirnya impian dia yang begitu besar lupa, ya, karena kesibukan sehari-hari. Jadi kalau Anda fokus kepada on your goal dan komit untuk tercapainya impian Anda, maka itu akan lebih cepat mewujud, ya. Nah, ibaratnya gini, kalau uang Anda sudah di tangan, Anda sudah menjadi kaya, maka Anda bisa membiayai passion apapun yang Anda inginkan, yang Anda miliki. Tapi kalau nggak ada duitnya, passion sebagus apapun, ya terus duitnya dari mana? Anda membiayai passion ini, membiayai hobi Anda ini dari mana gitu. Ya. Jadi Anda bisa kejar dulu goal. After that, setelah itu baru Anda lanjut lagi dengan passion Anda. Dan ketika itu terjadi, ya, ketika Anda sudah mencapai goal Anda bisa membiayai apapun yang menjadi passion Anda, maka Anda melakukan passion pun nggak ada beban sama sekali, yaitu lebih enak. Nah, jika Anda mau mulai nih, mewujudkan goal Anda namun bingung, ya saya punya goal, tapi saya bingung mulainya dari mana, ya. Nah, Anda nggak perlu khawatir karena Sabtu ini ada webinar bagus, ya, di mana webinar ini boost spesial karena kita kedatangan guest star, ya, dan guest star ini seorang achievement motivator nomor 1 Indonesia, yaitu Bapak Haryanto Kandani. Nah, nanti Anda akan belajar bagaimana bisa menjadi produktif walaupun di tengah situasi krisis seperti ini dengan meleverage 3 skill internet milioner. Nah, buat Anda yang mau, slot ini sangat terbatas, walaupun free, tapi kita batasin, ya. Jadi untuk Anda yang cepat dan mau nonton webinarnya, mau open mind dulu, lihat dulu bagaimana sih cara memperbaiki nasib Anda, ya, untuk mempersiapkan diri untuk mewujudkan passion Anda. Kan Anda butuh sesuatu, butuh motornya, butuh penggeraknya. Nah, Anda bisa komen atau Anda bisa DM saya, webinar boost. Ya, nanti saya akan kirim balik bagaimana cara Anda bisa nonton webinarnya. Ya, itu aja. Semoga apa yang saya bagikan ini bermanfaat. Kalau Anda merasa, wah, saya bisa mendapatkan sesuatu dari video ini, silakan share atau save video ini. Supaya sewaktu-waktu Anda kebingungan lagi, dahulukan passion atau dahulukan goal Anda. Ya, Anda bisa temukan lagi jawabannya. Anda bisa refresh lagi jawabannya. Itu aja. Saya Christine Amalia, founder dari Karyawan Milioner. Sampai jumpa di Karyawan Milioner Tips berikutnya.